Kesehatan dan keselamatan kerja, penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja serta manajemen pada kebakaran. Di sini kelompok kami yang saya Kevin Maulana NIM E12 2018 01174 dan teman saya Valenta Gilang Mahendra E12 2018 01194. Penyakit akibat kerja itu merupakan gangguan kesehatan jasmani maupun rohani yang ditimbulkan oleh aktivitas kerja ataupun kondisi lain yang berhubungan dengan pekerjaan. Lalu, apa sih faktor penyebab kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja? Ada beberapa faktor penyebab terjadinya penyakit akibat kerja, antara lain biologi yang terdiri dari bakteri, virus, jamur, binatang, dan tumbuhan. Lalu kimia, bahan beracun dan berbahaya radioaktif. Fisik seperti tekanan, suhu, kebisingan cahaya. Biomekanik, postur, gerakan berulang, pengangkutan manual, serta yang terakhir itu psikologi seperti stres, depresi, dan lain-lain sebagainya. Lalu contoh penyakit akibat kerja sendiri itu kami memiliki 9 contoh, seperti yang pertama itu penyakit paru atau saluran pernafasan, yang kedua itu kelainan pendengaran, ketiga penyakit akibat keracunan, keempat penyakit mata, kelima penyakit otot dan syaraf, keenam penyakit kulit, ketujuh infeksi, kedelapan alergi, dan kesembilan itu kelainan genetik. Ini maaf typo. Terus gimana sih cara mendeteksi penyakit akibat kerja? Cara deteksi penyakit akibat kerja di kelompok kami sendiri memiliki dua cara, yaitu dengan cara monitoring kesehatan dan juga monitoring lingkungan kerja. Pada monitoring kesehatan sendiri itu memiliki 5 tahap monitoring, seperti riwayat penyakitnya, lalu riwayat pekerjaannya dulu gimana, serta pemeriksaan klinik, lalu dilakukan pemeriksaan lab, serta menghubungkan penyakit dengan pekerjanya. Maka dari situ nanti bisa disimpulkan dari monitoring kesehatan. Lalu pada monitoring lingkungan kerja sendiri juga ada dua, yaitu environmental monitoring dan biological monitoring. Environmental monitoring itu memonitor langsung kondisi dalam pada lapangan kerja yang dilakukan oleh pekerja. Kalau biological monitoring itu kondisi lingkungan kerja yang sedikit sama seperti environmental monitoring tadi, tapi di biological ini menilai seperti kondisinya seperti panas atau lembab, banyak jamur, atau mungkin berasap begitu loh. Lalu gimana sih cara pencegahan penyakit akibat kerja? Di sini kami memiliki 4 cara, seperti pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada rumah sakit atau klinik terdekat, pemeriksaan kesehatan khusus pada dokter yang ahli, pelayanan kesehatan BPJS, dan juga penyediaan sarana dan prasarana serta perbaikan tempat kerja lebih aman, sehat, dan ergonomis. Kecelakaan kerja ini merupakan kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan dan tidak terencana yang mengakibatkan luka, sakit, kerugian baik pada manusia, barang maupun lingkungan. Faktor penyebab kecelakaan kerja itu sendiri kami memiliki 4, yaitu kecerobohan personal, lingkungan fisik, kecenderungan terjadinya kecelakaan, serta kehidupan kerja yang berkualitas rendah. Contoh kecelakaan kerja di sini kami memiliki 3 contoh, yaitu kecelakaan karena alat pengangkutan dan lalu lintas, kecelakaan karena kejatuhan benda, dan kecelakaan karena tergelincir atau terpukul atau juga terkena benda tajam atau keras. Lalu apalagi sih contoh lainnya? Contoh lainnya pada kami sendiri juga pada kecelakaan karena alat pengangkutan dan lalu lintas, seperti kurangnya disiplin pekerja pengangkutan, kurangnya keahlian pekerja pengangkutan, kurangnya pengamanan dalam pengangkutan dan lalu lintas, serta kurang lengkapnya rambu dan tanda lalu lintas serta pengaman lainnya. Lalu cara pencegahannya sendiri di sini kami yaitu menerapkan kedisiplinan dan keahlian pekerja harus tinggi, karena itu merupakan standar yang harus dilakukan oleh setiap pekerja. Lalu cara pengangkutan material atau barang harus benar, karena kalau tidak benar juga bisa menimbulkan
kecelakaan kerja. Lalu pengamanan dalam pengangkutan lalu lintas harus baik, dan juga tanda lalu lintas dan pengamanan lainnya harus lengkap. Lalu kalau kecelakaan karena kejatuhan benda sendiri, kami juga memiliki contoh seperti kesalahan dalam membuang benda dari tempat yang tinggi, seperti berita kami yang materi nomor 2 itu, yang merupakan seseorang korban wanita parubaya terjatuh benda seperti besi yang panjang itu dari ketinggian. Karena itu kesalahan dalam membuang benda dari tempat yang tinggi itu merupakan hal yang sangat fatal. Lalu penyimpanan atau peletakan benda atau peralatan yang tidak pada tempatnya. Yang ketiga, tidak adanya pengamanan terhadap benda peralatan yang jatuh. Keempat, pengangkutan material atau peralatan dengan muatan berlebihan. Terus cara pencegahannya gimana sih? Cara pencegahannya sendiri adalah dengan dipasang jaring atau jalu pengaman di area bawah, lalu dilarang membuang benda yang tidak terpakai ke bawah, serta penyimpanan atau peletakan benda atau peralatan harus pada tempatnya, dan juga cara pengangkat material atau peralatan ke atas harus benar. Lanjut, kecelakaan karena tergelincir, terpukul, terkena benda tajam keras itu merupakan kecelakaan yang umum terjadi karena tergelincir dan terpeleset, itu yang disebabkan oleh jalan yang licin dan gelap, berdiri tidak pada temannya, atau cara kerja yang salah. Itu karena itu juga merupakan kecelakaan yang sangat fatal, karena tergelincir juga bisa menimbulkan banyak korban. Lalu kecelakaan kerja karena terpukul dan disebabkan oleh cara kerja yang salah atau lalai. Terus gimana sih cara pencegahannya? Cara pencegahannya sendiri adalah jalan kerja dan tempat injakan kaki harus tetap bersih, cukup terang dan tidak licin. Lalu kedua, cara kerja harus dalam posisi dan sikap yang benar. Lalu pekerja harus tetap hati-hati, teliti, dan disiplin. Pencegahan kecelakaan kerja sendiri ada 3 cara pencegahan, yaitu melakukan pelatihan dan pendidikan K3 terhadap tenaga kerja. Yang kedua, konseling dan konsultasi mengenai penerapan K3 bersama tenaga kerja. Yang ketiga, pengembangan sumber daya ataupun teknologi yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja. Manajemen kebakaran. Nah, ini manajemen kebakaran sendiri pada kami itu merupakan segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasarana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi, serta meminimalisasi dampak kebakaran di bangunan, gedung, lingkungan, dan kota. Manajemen kebakaran dan keselamatan gedung sendiri memiliki beberapa tugas-tugas, seperti menyusun, yang pertama itu menyusun rencana strategi sistem pengamanan kebakaran termasuk protokol atau protap evakuasi. Yang kedua, mengadakan pelatihan pemadaman kebakaran dan evakuasi secara berkala. Dan yang ketiga itu memeriksa dan pemeliharaan perangkat pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Yang keempat, memeriksa secara berkala ruang yang menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar atau yang mudah meledak. Dan yang kelima, mengevakuasi penghuni atau pemakai bangunan pada waktu terjadi kebakaran. Aspek-aspek MKKG atau manajemen kebakaran dan keselamatan gedung sendiri memiliki 2 aspek, yaitu aspek kuantitas dan aspek kualitas. Pada aspek kuantitas itu yang merupakan jumlah personil yang memadai untuk mengawaki kelompok-kelompok tugas yang dibutuhkan, sarana atau peralatan yang memadai, dan biaya yang memadai. Lalu pada aspek kualitas sendiri itu personil yang mengawasi itu maksudnya harus mengerti syarat-syarat pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang tugasnya. Sarana atau peralatan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku. Tindakan yang harus dilakukan pada saat kebakaran. Pada saat kebakaran sendiri kita memiliki 2 tindakan yang harus dilakukan pada saat terjadi kebakaran, yaitu dengan yang pertama itu mengaktifkan sistem alarm kebakaran melalui titik panggil atau tombol manual yang terdekat dengan cara memecahkan kaca, menekan atau menarik tombol alarm, dan menekan atau menarik tombol alarm kebakaran. Yang kedua, menggunakan alat pemadam api ruangan yang terdekat untuk memadamkan api kebakaran pada saat keadaan api masih kecil. Terus ini merupakan contoh struktur organisasi manajemen kebakaran dan keselamatan gedung, ya, seperti kepala MKKG dan wakil MK, lalu RG pemadam, RG evakuasi, RG teknisi, RG pengamanan.
dan lain sebagainya di perempuan bisa dicabangkan seperti berikut ini. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kalimat atau kata maupun ucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.